Shalom pemirsa dimanapun Anda saat ini sedang berada. Kini saya berada di Tomohon. Saya rindu supaya kita semua dimanapun saat ini sedang berada, saya mau menyampaikan kabar baik, berita selamat di hari-hari perjalanan hidup kita. Kalau dalam kalender gerejawi kita berada pada minggu-minggu sengsara. Ada bagian firman Tuhan yang saya mau sampaikan di sini dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Di situ dikatakan seperti ini. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Luar biasa saudara-saudara, pada kesempatan yang indah ini bertepatan juga kami sebagai keluarga dalam duka cita. Kami percaya bahwa duka cita ini akan diubahkan menjadi satu sukacita yang besar dalam kehidupan ini. Duka cita diubahkan karena ada Roh Kudus yang selalu mau menghibur. Roh Kudus itulah yang selalu mau menguatkan kehidupan. Siapapun Anda, dimanapun Anda sedang berada, pasti saya memperhatikan dalam hidup ini tidak ada pernah perjalanan hidup kita mulus. Pasti ada sakit, ada sehat, ada lahir, ada kematian, ada duka cita. Nah, itulah kehidupan. Karena itulah saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, firman Tuhan pada kesempatan yang baik ini mau saya sampaikan di sini bahwa dalam kehidupan ini ketika kita mau mencermati dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, tentu dalam kehidupan ini ada begitu banyak hal-hal yang tentu tidak mengenakan dalam kehidupan ini. Tapi ada juga hal-hal yang bisa juga memberikan satu kenikmatan dalam hidup ini apabila hidup kita ada dan bersama dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, dalam kehidupan ini tentu harus ada kepatuhan dalam kehidupan ini. Patuh kita kepada Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Kemudian dalam pelayanan kita, kemudian dalam perjuangan kita. Dalam perjuangan kita pasti kita akan menjumpai apa yang disebut dengan penderitaan, bahkan apa yang disebut dengan kematian. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudara juga memperhatikan Ibrani 10 ayat 33 dan 2 Timotius pasal 3 ayat 12, juga di pasal 4 ayat 5, bahkan di Yakobus pasal 5 ayat 10, di situ dikatakan bahwa turutilah teladan penderitaan para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Saudara, dalam kehidupan kita tentu kita tidak selamanya hidup ini perjalanan kita mulus. Ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, tapi itulah kehidupan. Jadi kehidupan kita harus jalani. Ketika dalam kehidupan kita menjalani hari-hari hidup ini, ketika banyak pencobaan-pencobaan yang kita harus hadapi, maka disinilah Yesus Kristus juga mengingatkan. Pernah kita membaca dalam Matius pasal 5 ayat 3, berbahagialah dalam kehidupan kita ketika dalam kehidupan ini kita merasa begitu miskin, tidak punya apa-apa. Bukan berarti kita harus miskin, tetapi ketika dalam keadaan situasi duka cita, dalam keadaan apapun kita merasa masih ada kekurangan di hadapan Tuhan. Itulah yang disebut dengan penderitaan. Ada kemiskinan yang kita juga miliki dalam hidup ini. Karena itu dia katakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Saudara, kita harus waspada dengan teologi-teologi yang ada, yakni apalagi teologi sukses. Nanti kalau dia menderita dibilang oh dia bukanlah orang beriman. Tapi sungguh dalam kehidupan ini ketika kita menghadapi penderitaan, ketika kita menghadapi kemiskinan atau merasa miskin di hadapan Allah, disitulah saatnya Tuhan katakan berbahagialah kamu. Saudara, itulah firman Tuhan buat kita pada saat ini. Tuhan pasti akan menolong kita, Tuhan pasti akan memberkati. Hadapi tantangan kita di dunia ini walaupun penderitaan yang harus kita hadapi. Bersama Tuhan pasti bisa. Soli Deo Gloria. Hosiana. Amin.